Bab 3581. Asli atau palsu? Pada saat ini, deru teriakan dan reiki secara bertahap berkurang dan tirai cahaya muncul tidak jauh di depan, menghalangi mereka berdua seperti dinding. Teman seiman, formasi ini terlihat sangat kokoh. Haruskah kita mengambil jalan memutar lagi? Tanya Tracer Taois. Tidak perlu, itu akan berubah nanti, kita akan menerobos keluar dari sini. Eric Kin mengerutkan kening, tirai tipis itu begitu panjang, benar-benar tidak ada akhir yang terlihat. Jika memilih untuk memutar jalan, belum tentu juga memakan banyak waktu. Dia melihat ke langit dan untuk beberapa alasan, Eric Kin selalu merasa dimata-matai. Bukan perasaan seolah diikuti dan diawasi orang, melainkan keanehan posisi peramalan rahasia langit yang seolah sedang menyelidikinya. Daratan Jiushu juga memiliki divisi rahasia langit, tetapi Eric Kin belum pernah bertemu dengan mereka sebelumnya. Meski token giok tinta di laut kesadaran tidak bergerak, kegelisahan Eric Kin semakin kuat. Pihak lain belum tentu menyelidiki dirinya sendiri dan kemungkinan besar mereka sedang menyelidiki Clarence. Dan bahkan jika Clarence ada di ruang permata, dia tidak bisa berhenti merasakan perasaan semacam ini. Untuk masalah kecepatan itu sudah harus ditingkatkan. Jatuh di depan tirai tipis ini, mata Eric Kin berbinar-binar, langsung bergelora dengan aura mata dewa. Meskipun formasi di depannya sangat indah, itu bukan pola dewa dan tidak sulit untuk menghancurkannya. Tangannya digerakkan dengan cepat, seolah menggambar sesuatu. Teman seiman Cheng, biarkan aku keluar. Selama proses ini, Clarence terbangun dan sebuah suara samar terdengar. Eric Kin menghela napas ringan dan mengirim Clarence keluar dari permata. Faktanya, ruang permata tidak memiliki efek hambatan dan jika Clarence ingin keluar, dia tidak dapat menghentikannya. Tracer Taois, tolong jelaskan kepada teman seiman ini. Selanjutnya, dia juga tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya, jadi dia menyerahkan Clarence ke Tracer Taois untuk menjelaskannya dan Eric Kin berkonsentrasi untuk memecahkan pola formasi. Namun, keterampilan berbicara Tracer Taois tetap apik dan dengan adanya batu formasi bayangan, saat Eric Kin mengintegrasikan pola dewa ke dalam formasi, emosi Clarence tidak intens seperti sebelumnya. Teman seiman Cheng, kamu tidak perlu khawatir tentang aku lagi. Aku mengerti apa maksud ayahku. Aku hidup dan menjaga batu formasi bayangan di tubuhku, yang merupakan keputusan terbaik untuk semua orang di Istana Bayangan. Aku tidak akan kembali hanya untuk mati, apalagi melibatkanmu juga. Menghadapi tatapan Eric Kin, Clarence berbicara dengan sungguh-sungguh, tetapi dalam ekspresinya, dia secara alami merasa sedih. Yah, teman seiman Clarence, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu. Eric Kin mengangguk dan menghela napas. Clarence kehilangan ibunya sebelumnya dan sekarang ayahnya dalam bahaya lagi, yang cukup menyedihkan, tetapi tidak banyak yang bisa dia lakukan. Dalam pertempuran antara dua kekuatan teratas, kekuatannya saja tidak cukup untuk mengubah apapun. Ayo pergi. Tirai cahaya telah dibuka secara diam-diam dan mereka bertiga terbang satu demi satu. Namun, tidak lama setelah mereka terbang, seluruh tanah, tempat mereka bertiga berada, tiba-tiba mengeluarkan cahaya darah. Satu persatu siluet terbang seperti hantu dan mengelilingi mereka. Di atas langit, bahkan ada getaran dan beberapa sosok kuat muncul. Hehe, pemimpin benar-benar pintar dan dia tahu bahwa kalian akan melarikan diri dari sini. Pemimpin mereka adalah seorang kultivator fase penilaian 2 kegagalan, matanya menghadap ke arah bawah dan mencibir. Frandiku.
Melihat orang ini, mata Erikin menyipit. Dia tidak menyangka akan bertemu bajingan ini setelah meninggalkan istana bayangan. Melihat sekeliling, ada lebih dari puluhan fase penilaian, tetapi hanya Frandiku yang merupakan fase penilaian 2 kegagalan dan yang lainnya semuanya hanya 1 penurunan. Melihat orang-orang ini, Erikin tidak terlalu terkejut. Rahasia langit telah memata-matai mereka sebelumnya dan itu hanya menjadi masalah waktu untuk mengetahuinya. Bagaimana ini? Apakah kita harus membunuh atau diam? Kata Tracer Taois. Clarence juga sedikit gugup. Jangan khawatir, orang ini mungkin hanya untuk menipu kita. Kita bisa melawan orang-orang ini sembarangan, tetapi membuat kebisingan pasti akan menarik lebih banyak orang. Dan mata orang-orang ini terus melihat sekeliling, mereka mungkin tidak tahu lokasi kita, yang terbaik adalah menyelinap keluar dengan tenang. Erikin melirik Frandiku. Penglihatan rahasia langit juga memiliki ruang lingkup. Misalnya, para pemimpin, yang dapat menentukan dari mana mereka melarikan diri, sudah cukup kuat. Jika bisa menentukan secara akurat di mana ketiganya berdiri, maka dengan kekuatan seperti itu, istana bayangan tidak memenuhi syarat untuk bertanding dengannya. Tidak keluar. Setelah berteriak, tetapi tidak menipu Erikin dan lainnya, Frandiku mengerutkan kening. Hancurkan tempat ini sampai rata. Karena kalian tidak keluar, maka aku akan menghancurkanmu. Begitu mereka mengangkat tangan, lebih dari 10 kultivator menyerang pada saat yang bersamaan. Ribuan cahaya Reiki berkumpul menuju tempat ini dari segala arah, menyapu setiap inci tanah. Bang! Tepat setelah cahaya Reiki jatuh, suara keras terdengar. Di atas tanah, kepulan asap putih tiba-tiba meledak dan kemudian sebuah bayangan keluar dari asap dan terbang ke satu sisi. Kita sudah menemukannya. Mata kultivator aliansi berdarah di dekatnya menyala dan segera mengikuti. Mengapa aura kultivasi ini sedikit lemah? Ekspresi Frandiku sedikit berubah. Tidak, cepat kembali. Namun, peringatannya sudah terlambat. Bang! Dengan suara keras, sosok itu tiba-tiba meledak dan itu adalah pupet dengan kultivasi 1 penurunan. Dan ada semua jenis botol pil yang tergantung di sekujur tubuhnya. Reiki yang meledak langsung menghancurkan botol-botol pil ini dan kabut di dalamnya memenuhi sekeliling. Aoh! Jeritan terdengar dan para kultivator yang mendekat, tubuh mereka terkontaminasi kabut racun dan langsung mulai membusuk. Cari mati. Mata Frandiku menyipit dan dia mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan ilmu sihir jurus Taoisme ke arah lain. Dan ilmu sihir turun dan di kabut yang naik, 2 sosok yang ada di kiri dan kanan, menuju ke arah yang berbeda. Semuanya 1 penurunan, apa-apaan ini? Ini semua palsu lagi. Frandiku mengangkat tangannya dan menyerang ke salah satu sosok, tapi kali ini masih pupet. Di sisi lain, beberapa kultivator mengelilinginya dan sebelum sosok itu meledak, kabut racun sudah mulai menyebar. Dengan pelajaran yang didapat, orang-orang ini sangat ketakutan sehingga mereka segera mundur. Beberapa teman mereka itu masih berdarah dan sangat menakutkan, mereka tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Dan sosok ini tidak meledak sepenuhnya seperti yang diharapkan beberapa orang, tetapi mengambil kesempatan ini untuk tiba-tiba bergegas keluar dari pengepungan. Bodoh, kali ini yang asli. Kalian terus mengepung saja di sini, terus menghancurkan setiap inci ruang. Frandiku menggertakkan giginya dan berjalan menuju sosok yang melarikan diri. Benar atau salah? Salah atau benar? Apakah ini benar-benar Clarence? Wanita ini selalu ceroboh, bagaimana dia bisa memiliki perhitungan seperti itu? Dan,
Bagaimana hal-hal menjadi begitu rumit? Tugas yang didapatnya adalah menangkap Clarence terlebih dahulu, lalu membunuh Eric Kin. Dia pikir itu adalah tugas yang mudah awalnya. Akibatnya, Clarence, seorang kultivator dua kegagalan, sama sekali tidak melihatnya dari awal hingga akhir. Sosok satu penurunan ini pasti seorang kultivator dan bukan puppet, tapi kultivasinya sama sekali berbeda. Apakah Clarence masih dalam pengepungan mereka? Wush, wush. Dan tak lama kemudian, yang membuat Frandiku menggertakkan giginya adalah bahwa kultivator satu penurunan itu, dia tidak mengetahui teknik rahasia apa yang dia gunakan, namun dia menghilang sepenuhnya dalam beberapa tarikan napas. Bersambung.